Sebuah negara tidak runtuh karena miskin, tapi karena rakyatnya tidak merasa aman. Dan kasus Sleman yang ramai belakangan ini bukan cuma tentang penjambretan, bukan cuma soal hukum, tapi tentang retaknya rasa aman kolektif kita sebagai bangsa. Mari kita bahas lebih dalam. Dalam kasus Sleman, kemarahan publik itu bukan hanya soal prosedur hukum yang terasa janggal. Ada ketakutan yang lebih dalam, pertanyaan, dayam-dayam yang menghantui banyak orang. Kalau saya atau keluarga saya dalam bahaya, lalu saya membela diri, apakah saya yang akan disalahkan? Pertanyaan ini sangat berbahaya secara sosial. Kenapa? Karena saat rasa aman fundamental ini mulai hilang, efek dominonya mengerikan. Pertama, orang baik jadi ragu untuk bertindak. Mau menolong korban kejahatan, jadi takut. Mau membela diri, jadi was-was. Kedua, nilai-nilai moral mulai melemah. Batasan antara benar dan salah menjadi kabur karena sistem tidak lagi terasa melindungi yang benar. Dan yang paling parah, masyarakat masuk ke mode bertahan hidup atau survival mode. Setiap orang hanya memikirkan keselamatannya sendiri-sendiri. Rasa gotong royong dan kepedulian sosial terkikis habis. Kita menjadi masyarakat yang individualistis, bukan karena kita egois, tapi karena kita merasa terancam. Dan ini, teman-teman, bukan sekadar urusan hukum semata. Ini adalah cerminan dari rusaknya energi kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam perspektif spiritualitas timur dan kearifan Nusantara, tugasnya bukan hanya membuat aturan atau mengelola administrasi, tugas utamanya adalah menjadi penjaga medan energi kolektif. Pemimpin adalah sosok yang kehadirannya harus bisa menciptakan ketenangan batin bagi rakyatnya. Ia adalah jangkar stabilitas, sumber rasa aman. Namun, apa yang terjadi ketika seorang pemimpin terlalu kaku, terlalu birokratis, terlalu administratif, dan minim empati? Medan energi kolektif yang seharusnya tenang dan aman berubah menjadi medan energi yang penuh ketakutan, kecurigaan, dan rasa terancam. Masyarakat tidak butuh pidato panjang yang penuh jargon. Masyarakat tidak butuh statistik yang rumit. Yang mereka butuhkan sesederhana ini: merasa didengar, merasa dimengerti, dan yang terpenting, merasa dilindungi oleh pemimpinnya. Ketika pemimpin hadir dengan empati, kehadirannya saja sudah menjadi obat penenang. Tapi ketika pemimpin jauh dari denyut nadi rakyat, kehadirannya justru bisa menambah ketegangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan jarang sekali dibahas. Kenapa hilangnya rasa aman ini sangat berdampak pada rezeki kolektif sebuah bangsa. Rezeki itu, dalam pandangan energi, hanya bisa mengalir deras di dalam sistem yang aman, stabil, dan tenang. Coba perhatikan baik-baik. Daerah yang terkenal rawan kejahatan, ekonominya pasti lesu. Lingkungan kerja yang penuh ketegangan dan saling sikut, produktivitasnya pasti seret. Masyarakat yang hidup dalam ketakutan, kreativitas, dan inovasinya pasti mati. Kenapa? Karena orang tidak akan berani mengambil risiko untuk buka usaha baru. Orang tidak akan berani berkreasi jika pikirannya selalu was-was. Secara energi, rasa aman ini ibarat cakra akar kolektif kita. Cakra akar adalah fondasi dasar dari semua energi kehidupan. Kalau cakra akar ini kuat, kita merasa stabil, punya pijakan yang kokoh untuk tumbuh dan berkembang. Tapi kalau cakra akar ini terganggu, kalau fondasinya goyang karena rasa takut dan tidak aman, maka semua energi di atasnya ikut terganggu. Orang jadi susah berkembang, usaha jadi stagnan, dan mental masyarakat menjadi defensif, bukan kreatif. Jadi, sangat jelas logikanya. Ketika rasa aman bocor dari sebuah sistem, maka rezeki kolektif juga ikut bocor. Ini bukan takhayul. Ini adalah hukum alam energi. Kasus Sleman ini, pada akhirnya, bukan hanya soal mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah cermin besar bagi kita semua, terutama bagi para pemimpin di setiap level. Pertanyaan besarnya adalah, apakah sistem yang kita bangun sudah membuat orang-orang baik merasa aman untuk menjadi baik? Apakah para pemimpin kita hadir sebagai pelindung sejati atau hanya sebagai penegak aturan yang kaku dan dingin? Seorang pemimpin sejati tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga memelihara keadilan dan rasa aman. Dan refleksi ini tidak hanya untuk para pejabat tinggi. Ini berlaku untuk kita semua
dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang tua, apakah kehadiran kita di rumah membuat anak-anak merasa tenang atau justru tegang? Sebagai atasan di kantor, apakah kepemimpinan kita menciptakan lingkungan yang aman untuk berkreasi, atau malah lingkungan yang penuh ketakutan untuk berbuat salah? Sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat, bahkan sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri, coba tanyakan, apakah energi yang kita pancarkan ke sekitar kita adalah energi yang menenangkan atau justru menegangkan? Karena fondasi dari semua kemajuan, baik secara personal maupun kolektif, dimulai dari sana, dari rasa aman. Pada akhirnya, negeri ini tidak kekurangan hukum, aturan kita sudah banyak. Yang seringkali terasa kurang adalah rasa aman dan rasa adil yang dirasakan langsung oleh rakyat. Dan percayalah, ketika dua rasa itu hadir dan dijaga dengan baik oleh para pemimpinnya, maka rezeki, ketenangan, dan keberkahan akan mengalir dengan sendirinya mengikuti.